Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Reski Nadila, NIM 2017 1011 0311 235. Maps kelas D. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya, yakni permohonan arbitrase. Mengenai permohonan arbitrase, ada nama pemohon dan termohon. Pemohon yakni Budi Sentoso bertempat tinggal di Jalan Garden Central Building, Cilandak, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini bertindak sebagai direktur yang mewakili PT Cipta Kridatama. Kemudian termohon Alberto Ronaldo bertempat tinggal di Piazza Molino Nuovo, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Jakarta, yang dalam hal ini bertindak sebagai direktur yang mewakili Bulk Trading SA. Kemudian mengenai dasar permohonan. Dasar permohonannya yakni kontrak pekerjaan penambangan batubara nomor 1-Kon-TAMB-12 Romawi _2006 tanggal 20 Februari 2017. Mohon maaf, maksud saya 20 Februari 2007. Kemudian mengenai uraian singkat tentang perkara yang terjadi dan apa yang dituntut oleh pemohon, yakni bahwa pemohon dan termohon sepakat membuat perjanjian untuk kegiatan penambangan batubara yang dituangkan dalam kontrak yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Berdasarkan kontrak ini, pekerjaan penambangan akan dilakukan oleh pemohon dalam jangka 60 bulan atau apabila sudah tercapai target produksi 5,7 juta MT. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh pemohon dibagi menjadi dua tahap, yakni praproduksi dan produksi. Pekerjaan yang dilakukan pada tahap praproduksi berupa pengangkutan tanah, pasir, kemudian batuan yang menutupi batubara. Sedangkan pada tahap produksi yakni memenuhi produksi batubara bulanan pada jumlah 80.000 MT. Untuk mengukur dan mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang telah dilakukan oleh pemohon, maka seluruh pekerjaan dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh pemohon dan termohon. Adapun setiap jenis dan beberapa harga dari setiap pekerjaan diatur secara terperinci di dalam kontrak. Namun dalam pelaksanaannya, termohon hanya melakukan pembayaran atas 3 invoice pertama yang pemohon terbitkan dengan nilai sebesar USD 955.704 dan selebihnya tidak dibayarkan, sehingga pemohon merasa dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh termohon. Oleh karena perbuatan serta kelalaian termohon, pemohon menuntut agar termohon melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak kerja dan membayar ganti rugi material kepada pemohon. Kemudian setelah itu tempat dan tanggal pembuatan dari permohonan pengajuan arbitrase dan tanda tangan pemohon, yakni Budi Santoso. Kemudian poin kedua mengenai analisa berdasarkan undang-undang arbitrase. Dalam kasus ini, Bani mengeluarkan putusannya yang dimana menolak tuntutan dari PT Cipta Kridatama selaku pemohon. Oleh karena itu, PT Cipta Kridatama selaku pemohon merasa putusan pada Arbitrase Nasional Indonesia atau Bani jauh dari rasa keadilan. Maka PT Cipta Kridatama sebagai pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase nomor 300/2 Romawi _ARP strip Bani _2009 pada tanggal 22 Oktober 2009 melalui Pengadilan Negeri Jakarta. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang berbunyi, terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Huruf A, yakni surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Kemudian poin B, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan disembunyikan oleh pihak lawan, atau poin C, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Kemudian mengenai pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase nomor 300 garis miring 2 Romawi garis miring ARB strip Bani garis miring 2009 pada tanggal 22 Oktober 2009 melalui Pengadilan Negeri Jakarta oleh PT Cipta Kerja Tama sebagai pemohon. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang berbunyi, permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada ketua pengadilan. Kemudian poin terakhir mengenai opini mengenai kasus posisi dan permohonan arbitrase. Mengenai adanya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase diajukan kepada pengadilan negeri, artinya kan pengadilan negeri itu berwenang untuk memeriksa apakah unsur-unsur pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 terpenuhi atau tidak. Pemberian hak bagi pengadilan untuk mengintervensi kewenangan arbitrase dimungkinkan apabila dapat dibuktikannya adanya tindakan-tindakan pemalsuan sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase bukanlah merupakan suatu upaya hukum banding seperti yang disediakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Oleh karena itu, tanpa alasan yang spesifik, pada prinsipnya tidak mungkin untuk mengadili kembali suatu putusan arbitrase. Sekedar tidak puas dari satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan. Hal ini penting untuk menjaga terpenuhinya asas putusan arbitrase yang bersifat final and binding. Apabila suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima, maka pada prinsipnya eksekutorial dari putusan arbitrase dengan sendirinya menjadi gugur dan kedudukan para pihak dalam persengketaan kembali surut pada keadaan semula. Hal ini menjadikan proses arbitrase yang telah dilalui para pihak menjadi sia-sia. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dari suatu pembatalan terhadap putusan arbitrase, maka ketentuan yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan mengganggu asas kepastian hukum dalam arbitrase. Kemudian lebih jauh lagi, jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini menjadi hilang semata-mata akibat adanya upaya pembatalan putusan arbitrase yang diatur dan dilaksanakan secara konsisten dan sistematis. Dan tidak dapat dipungkiri dengan adanya pembatalan putusan arbitrase ini tentu mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Di lain pihak, putusan arbitrase pada dasarnya bersifat final and binding, sehingga putusan arbitrase tersebut seharusnya menjadi satu-satunya putusan yang menyelesaikan sengketa para pihak. Kalaupun dipungkiri melakukan upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase, maka perlu adanya suatu ketentuan yang pasti serta keseragaman pemahaman khususnya mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Kondisi ketidakseragaman ini dapat menjadikan upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase ini sebagai celah bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut untuk menunda pelaksanaan putusan arbitrase. Jika demikian halnya, maka penyelesaian perkara melalui arbitrase justru akan membawa lebih banyak pengeluaran biaya dan sama sekali tidak akan lebih cepat daripada langsung berperkara di pengadilan. Maka oleh karena itu, menurut saya berkaitan dengan penggunaan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase di luar pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 ini perlu dibuat suatu peraturan yang berisi pedoman mengenai batasan sejauh mana penggunaan alasan-alasan yang di luar pasal 70 ini
dapat diterapkan dalam pembatalan putusan arbitrase dengan mengacu pada beberapa alasan pembatalan yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sekian presentasi dari saya mengenai penjelasan jawaban permohonan arbitrase, kemudian mengenai analisa berdasarkan Undang-Undang Arbitrase, dan terakhir mengenai opini kasus posisi dan permohonan arbitrase. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.